Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Offering Etika ingin menjelaskan tentang perbandingan antara karat dan korosi sebagai proyek akhir kimia. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan identitas dari kelompok kita terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Surya Rahman Maulana. Saya Rohit Pradika Serda. Saya Rizky Firmansyah. Saya Rasya Zata Amani Septiansyah. Kita langsung ke topiknya saja. Baik, sebelum kita masuk ke detail teknis, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah kebiasaan umum yang sering kita lakukan, yakni kita sering melihat logam yang rusak, berwarna coklat, atau kusam, lalu serta-merta kita menyebutnya berkarat. Padahal, secara ilmiah, istilah ini kurang tepat. Hari ini kita akan membahas topik yang sering disalahartikan, perbedaan fundamental antara karat dan korosi. Seringkali orang menggunakan istilah karat dan korosi secara bergantian. Namun, keduanya adalah jenis spesifik dari korosi. Memahami perbedaannya membantu kita mengerti bagaimana material rusak dan bagaimana cara-cara mencegahnya. Apa itu korosi? Korosi adalah proses alami yang melibatkan kerusakan material, biasanya logam, akibat reaksi kimia dengan lingkungannya. Proses ini adalah cara alam mengembalikan logam yang telah dimurnikan kembali ke bentuk mineralnya yang lebih stabil, seperti oksida atau sulfida. Logam yang diekstrak manusia, seperti besi atau tembaga, memiliki energi tinggi dan ingin kembali ke keadaan energi yang lebih rendah dengan berikatan dengan oksigen atau elemen lain. Oke. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karat. Apa itu karat? Karat secara definisi yaitu contoh spesifik dari korosi yang hanya berlaku untuk besi dan panduannya seperti baja. Yang selanjutnya adalah bagaimana proses terbentuknya karat. Proses dari terbentuknya karat itu ketika besi bereaksi dengan oksigen dan kelembapan, menciptakan oksida besi yang terhidrasi. Reaksi ini menghasilkan serpihan berwarna coklat kemerahan yang rapuh. Dari beberapa penjelasan yang saya ucapkan tadi, salah satu syarat dari karat yaitu membutuhkan air dan oksigen. Jika tidak ada air dan oksigen, maka karat tidak akan terjadi. Salah satu hal yang harus ada di air yaitu mengandung garam atau asam. Ya, bertindak sebagai elektrolit yang memicu proses elektrokimia tersebut. Dari beberapa penjelasan tadi, karat dapat disimpulkan sebagai salah satu dari korosi, dan itu adalah penjelasan yang saya ucapkan tadi. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan tentang korosi dan juga karat. Perbedaan utama dari kedua hal tersebut, korosi adalah istilah umum untuk semua logam, sedangkan karat terbatas hanya pada besi. Contoh dari korosi adalah pada patina hijau, pada tembaga atau lapisan oksidasi putih pada aluminium. Sifat lapisan korosi, ketika aluminium berkarat atau terkorosi, ia membentuk lapisan oksida tipis yang justru melindungi logam di bawahnya. Sebaliknya, ketika bersih berkarat, lapisan tidak melindungi lapisan karat itu melupas dan mengekspos logam baru di bawahnya, yang kemudian berkarat lagi. Inilah mengapa karat sangat merusak. Faktor lingkungan terjadinya korosi yaitu dapat terjadi di banyak kondisi, termasuk paparan bahan kimia, garam, atau bahkan organisme biologis seperti bakteri di tanah. Kalau karat secara spesifik membutuhkan besi, oksigen, dan air. Tanpa kelembapan, besi tidak akan berkarat dengan cepat. Itulah sebabnya besi lebih awet di iklim yang kering. Konsekuensi di dunia nyata dari kedua proses oksidasi dan karat,
Ini menyebabkan perbaikan yang mahal dan kegagalan peralatan. Karat dapat melepahkan tulangan baja di bangunan dan jembatan yang berpotensi menyebabkan keruntuhan struktur. Contohnya, pada runtuhnya jembatan Silver Bridge di tahun 1967. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang korosi secara umum yang dapat merugikan industri miliaran dolar dalam setiap tahunnya. Strategi pencegahan pelapis seperti coating yang menggunakan cat, minyak, atau grafit. Galvanisasi untuk menciptakan penghalang antara logam dan lingkungan. Paduan logam seperti stainless steel yang mengandung kromium yang dapat membentuk lapisan pelindung. Perlindungan katodik yang dapat menggunakan logam tumbal yang lebih reaktif untuk berkarat, menggantikan struktur utama. Teknik ini sering dipakai pada pipa dan kapal. Dan selain itu, sisi positif pada korosi, tidak semua korosi dapat bersifat merusak. Patina pada patung, perunggu, atau lapisan oksida pada aluminium adalah contoh produk korosi stabil yang dapat melindungi material di bawahnya dan memberikan estetika yang unik, serta berbeda dengan karat besi yang terus memakan logamnya. Dalam kesimpulan bacaan saya ini, meskipun berkaitan erat, korosi adalah proses luas kerusakan logam, sementara karat adalah jenis korosi spesifik pada besi yang melibatkan oksigen dan air. Karat berbahaya karena sifatnya yang tidak melindungi dan dapat terus merusak bagian besi maupun logam tertentu. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang pengaplikasian korosi di bidang teknik mesin. Di dalam teknik mesin, korosi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada korosi seragam. Apa itu korosi seragam? Korosi seragam adalah korosi yang terjadi pada logam secara menyeluruh. Jadinya korosi ini sangat dapat diprediksi dan dapat dilihat secara nyata. Yang selanjutnya adalah korosi galvanik. Korosi galvanik terjadi ketika logam berbeda terhubung secara elektrik dalam lingkungan elektrolit. Hal tersebut menimbulkan logam menjadi lebih aktif dan menimbulkan korosi yang lebih cepat. Yang selanjutnya adalah korosi celah. Korosi celah adalah korosi yang terjadi di sekitaran baut atau plat. Korosi ini sangat dapat ditemukan di beberapa bahan-bahan atau benda-benda yang ada di teknik mesin. Contohnya seperti alat CNC dan lain-lain. Selanjutnya adalah korosi sumuran. Korosi sumuran terjadi ketika lubang-lubang kecil di permukaan itu terdapat celah-celah seperti korosi. Hal tersebut sangat berbahaya dikarenakan dapat menyebabkan kegagalan struktural. Yang kelima ada korosi erosi. Erosi adalah korosi yang terjadi dikarenakan aliran fluida berkecepatan tinggi yang mengikis lapisan pelindung pasif pada logam, memaparkan permukaan logam yang segar untuk korosi lebih lanjut. Yang keenam ada korosi tegangan. Korosi ini terjadi dikarenakan gabungan aksi dari tegangan tarik mekanik dan lingkungan korosif kimia yang menyebabkan retakan tiba-tiba. Sekian dari kelompok kami mengenai perbandingan antara korosi dan karat. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian semua. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.